Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi pada channel Rusdi Day. Lama banget nih ya saya nggak buat video lagi. Punten kemarin-kemarin masih agak padat di rutinitas pekerjaan. Nah, ini saya sambil coba naik KRL lagi dari Gondang Dia ke Bekasi. Ternyata seru juga, enggak kena macet-macetan di jalan, terus sampainya juga cepat. Oh ya, sementara saya pakai teknologi AI dulu ya, untuk mengisi suara di video ini. Oke, di video kali ini saya akan membahas teknis pendaftaran ASN, khususnya P3K di dalam website SSC ASN BKN. Simak baik-baik setiap penjelasannya, supaya tidak salah pilih menu pada SSC ASN. Langsung saja, pertama-tama buka website SSC ASN BKN. Kemudian klik bagian kanan atas dan buat akun. Langkah pertama akan muncul tampilan seperti ini. Silahkan masukkan informasi yang diminta website SSC ASN untuk dilakukan pengecekan identitas secara otomatis. Pastikan nomor KTP, kartu keluarga sudah benar, dan nomor handphone masih aktif dan terhubung WhatsApp. Langkah kedua yaitu silahkan melengkapi data diri dengan lengkap dan benar. Masukkan nama Anda tanpa gelar pada kolom yang disediakan yang tertulis pada ijazah. Pastikan penulisan ejaan nama sudah sesuai antara di KTP dan ijazah. Kemudian buat password yang wajib Anda ingat untuk masuk kembali ke website SSC ASN. Kemudian upload KTP Anda dengan format JPG atau JPEG maksimal 200 KB. Lalu lakukan swafoto sesuai dengan format yang diminta website SSC ASN. Langkah ketiga, silahkan dilakukan pengecekan ulang apakah data yang Anda masukkan sudah lengkap dan benar. Jika sudah sesuai semua, klik kotak berwarna merah di bawah, bertuliskan proses pendaftaran akun. Pendaftaran akun selesai, maka akan ada tampilan seperti ini. Misalnya, selamat. Nama Anda berhasil registrasi pada portal Sistem Seleksi CASN Nasional 2023. Jangan lupa untuk mencetak kartu informasi pendaftaran akun Anda, dan disimpan baik-baik. Jika sudah, klik lanjutkan login pendaftaran. Berikut contoh kartu informasi akun Sistem Seleksi Calon ASN 2023. Setelah melanjutkan pendaftaran, maka akan tampil seperti berikut ini. Pada bagian atas terdapat 6 menu yang perlu diisi dan dilengkapi. Mulai dari biodata, jenis seleksi, formasi, riwayat, dokumen, dan terakhir resume. Pada menu biodata, silahkan diisi semua kolom yang disediakan. Pada kolom jenis disabilitas, pilih apakah Anda melamar dengan jabatan disabilitas atau non-disabilitas. Lengkapi semua kolom di bawahnya dengan lengkap dan benar. Lalu tanda tangani dan isi kode CAPTCHA di bawah. Jika sudah selesai semua maka klik selanjutnya. Pada menu jenis seleksi, yang seperti pada tampilan ini, pilih formasi yang Anda akan pilih. Lalu di bawahnya silahkan dipilih apakah Anda termasuk ke dalam tenaga XTHK2 atau tidak. Klik selanjutnya, maka lanjut ke menu formasi. Di sini Anda mulai memilih jenis formasi yang akan dilamar. Mulai dari memilih instansi mana, dan jenis formasi umum atau khusus. Pilih tingkat pendidikan Anda, apakah SMA, D3, D4, S1, atau lainnya. Dilanjutkan dengan memilih program studi pendidikan Anda. Di kolom ini Anda hanya boleh memilih satu pendidikan yang ada di dalam database SSC ASN BKN. Lalu pilih nama jabatan dan lokasi formasi sesuai dengan pengumuman instansi. Pilih lokasi ujian di mana nanti Anda akan melakukan ujian seleksi kompetensi. Kemudian isi kolom nomor ijazah, tahun lulus, tanggal ijazah, dan nama sekolah atau perguruan tinggi yang dapat diisi secara free text. Jika sudah selesai, isi kode CAPTCHA dan klik selanjutnya. Nah, ini saya coba kasih lihat contoh pengisiannya. Diperhatikan kolom yang diisi dengan memilih satu dari database SSC ASN dengan kolom yang dapat diisi secara bebas atau free text. Lanjut ke menu riwayat. Pada menu ini, Anda diminta untuk mengisi riwayat pekerjaan Anda. Pertama, deskripsi pekerjaan. Isi nama pekerjaan Anda,
unit kerja Anda, dan tuliskan deskripsi dari pengalaman kerja yang dilakukan. Lalu pada riwayat kerja, klik tambah pekerjaan, maka akan tampil seperti ini. Pilih jenis instansi, apakah instansi pemerintah, swasta, atau lainnya. Misal saya isi dengan instansi pemerintah, maka dilanjutkan dengan memilih nama instansi tempat saya bekerja. Silahkan isi dan lengkapi kolom di bawahnya seperti jabatan, tanggal mulai kerja, tanggal selesai, gaji pokok, nomor surat keputusan atau SK, tanggal SK, dan tanda tangan pejabatnya. Lalu upload atau unggah kontrak atau surat perjanjian kerja Anda dengan format PDF. Jika sudah, klik simpan. Di bawahnya terdapat menu riwayat penulisan ilmiah. Di sini dikhususkan untuk Anda yang ingin melamar di jabatan dosen dan lektor. Lanjut ke menu selanjutnya, yaitu dokumen. Menu ini sangat penting, karena semua yang Anda upload di sini akan menentukan Anda lulus atau tidak pada seleksi administrasi. Maka perhatikan betul-betul setiap dokumen yang diminta dan baca dengan detail pengumuman instansinya. Hal penting yang pertama yaitu penggunaan e-meterai. Tahun ini, e-meterai wajib digunakan pada setiap berkas yang diwajibkan menggunakan meterai. Pertama, cek akun e-meterai Anda dengan klik berikut. Jika Anda belum memiliki akun, maka segera buat akun untuk dapat melakukan pembelian e-meterai secara online di Peruri. Sebagai informasi penting, bahwa satu e-meterai tidak dapat digunakan untuk 2 atau lebih dokumen. Karena setiap e-meterai yang dibeli memiliki kode unik atau barcode yang dijadikan dasar panitia seleksi instansi melakukan seleksi administrasi. Jadi jangan coba-coba menggunakan satu e-meterai digunakan di lebih dari satu dokumen. Sudah dipastikan akan gagal seleksi administrasi. Jangan sampai gara-gara e-meterai tidak sesuai, maka peluang menjadi ASN tahun ini menjadi gagal. Untuk detail tata cara pembelian e-meterai, silahkan klik link di deskripsi pada video ini. Nah, ini adalah slot yang disediakan SSC ASN tahun ini di mana Anda wajib mengupload dokumen. Nah, sekarang kita coba lihat semua dokumen yang wajib Anda upload atau unggah. Yang perlu diperhatikan adalah di setiap dokumen, Anda wajib membaca keterangan yang ada di SSC ASN dan pengumuman instansi. Diperhatikan juga ukuran maksimal dokumen yang dapat di-upload ke SSC ASN. Anda bisa melihat kembali dokumen yang sudah di-upload dengan klik menu lihat pada setiap slot dokumen. Di sini saya contohkan melamar pada instansi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dokumen yang pertama adalah surat pernyataan. Mari kita baca bersama-sama ketentuan dari surat pernyataan ini. Surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai sebagaimana tercantum di dalam pengumuman pengadaan P3K Kementerian Kelautan dan Perikanan Formasi tahun 2023. Ukuran maksimal 1000 KB PDF. Dokumen yang kedua adalah surat lamaran. Mari baca kembali. Surat lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai sebagaimana tercantum di dalam pengumuman pengadaan P3K Kementerian Kelautan dan Perikanan Formasi tahun 2023. Ukuran maksimal 1000 KB PDF. Dokumen yang ketiga yaitu surat keterangan bekerja. Keterangan di dokumen ini adalah surat keterangan bekerja di bidang kerja yang relevan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Paling singkat 2 sampai dengan 7 tahun sesuai dengan jenjang dan jabatan fungsional yang dilamar. Ketentuan dapat dilihat pada Kemenpan RB nomor 648 tahun 2023. Ukuran maksimal 1000 KB PDF. Dokumen yang keempat adalah KTP. Kartu tanda penduduk atau surat keterangan dari Dukcapil atau bukti identitas kependudukan lainnya yang dipersyaratkan oleh instansi. Ukuran maksimal 500 KB JPG. Lanjut ke dokumen yang kelima yaitu surat keterangan aktif bekerja saat mendaftar. Penjelasannya adalah, surat keterangan aktif bekerja saat mendaftar pada instansi pemerintah yang dilamar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus. Ukuran maksimal 3000 KB PDF. Bagi teman-teman yang melamar pada formasi khusus, jika format surat keterangan pengalaman kerja sudah sesuai dengan pengumuman instansi, di sini saya mencontohkan KKP, maka pada isi surat keterangan tersebut sudah mencakup lama waktu bekerja, masih aktif atau tidak.
Serta wajib melampirkan SK atau perjanjian kerja selama minimal 2 tahun. Silahkan upload surat tersebut pada slot dokumen ketiga dan kelima. Lanjut ke dokumen yang keenam yaitu ijazah. Penjelasannya adalah ijazah asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, atau Kemendikbud, bagi pelamar jabatan asisten ahli dosen dan lektor dosen memiliki akreditasi perguruan tinggi minimal B atau baik sekali, yang dibuktikan dengan sertifikat BAN PT, atau tangkap layar dari website BAN PT, sertifikat BAN PT disatukan dengan ijazah. Ukuran maksimal 1000 KB, PDF. Dokumen yang ketujuh diupload adalah transkrip nilai. Keterangannya yaitu transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Bagi pelamar jabatan asisten ahli dosen dan lektor dosen memiliki IPK minimal 3,5. Ukuran maksimal 1000 KB, PDF. Dokumen yang terakhir diupload adalah pas foto. Pas foto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah. Ukuran maksimal 500 KB, JPG. Nah, itu dulu yang saya jelaskan tentang tata cara pendaftaran ASN tahun 2023 pada website SSC-ASN BKN. Semoga dapat membantu teman-teman semua yang ingin mendaftar. Oh ya, perlu diingat kembali bahwa tahun ini khususnya untuk formasi P3K, terdapat formasi khusus dan formasi umum. Untuk penjelasan terkait khusus dan umum, akan saya jelaskan pada video selanjutnya segera. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Semoga tahun ini, teman-teman bisa lulus sebagai aparatur sipil negara di instansi yang dilamar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, supaya bisa terus memberikan informasi valid seputar pengadaan aparatur sipil negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.